Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vkom Channel. Masih bersama saya Tasya di podcast Meja Bual, satu meja banyak cerita. Nah, pada malam hari ini kita masih ngobrol-ngobrol dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang. Dan pada malam hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Sri Handono SKM MSI selaku Kabid P2P Dinkes PPKB Kota Tanjung Pinang. Selamat malam Pak Han. Selamat malam Mbak Tasya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya. Orang kesehatan berarti harus sehat gitu ya. Oke, nah terus kita juga udah bersama dengan Mbak Nur Septi Martasia Utari atau biasa kita panggilnya Mbak Titi gitu ya. Iya, sebagai analis kesehatan surveillance dan imunisasi. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak Tasya. Oke, sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, nah pada malam hari ini kita mau ngebahas hal yang cukup menarik bahwa ternyata pemerintah punya program. Ada 3 vaksin lagi nih yang gratis buat masyarakat Indonesia. Ya ini kita ngebahasnya buat di Tanjung Pinang. Mungkin ada yang bisa kasih tahu dulu vaksin apa aja sih yang gratis ini dari pemerintah? Iya, terima kasih Mbak Tasya. Sebenarnya vaksin ini bukan vaksin baru. Cuman ya alhamdulillah pemerintah kita memiliki kebijakan bahwa kita ada tambahan 3 vaksin baru. 2 diantaranya vaksin dasar, yaitu vaksin PCV untuk pneumonia, kemudian rotavirus, dan satu lagi untuk adik-adik perempuan kita di usia remaja, yaitu vaksin HPV untuk CA cervix atau kanker rahim, kanker leher rahim. Iya. Oke, nah biasanya kan kalau misalnya kita ke Posyandu kita nggak dengar nih nama-nama vaksin ini gitu kan ya. Apakah sekarang ini kita udah bisa dapatkan vaksin ini yang gratis ini di seluruh Posyandu yang ada di Tanjung Pinang? Ya, ini sudah menjadi program wajib atau imunisasi dasar. Jadi imunisasi untuk PCV dan rotavirus sudah kita bisa dapatkan di Posyandu dan puskesmas terdekat di wilayah kita. Oke, tapi kalau yang HPV kita melalui program imunisasi bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS, karena sasarannya yaitu anak perempuan usia 11 tahun atau lebih kurang anak kelas 5 SD. Anak kelas 5 SD. Iya. Nah kalau capaiannya di Tanjung Pinang buat yang HPV sendiri gimana? Gimana Mbak Titi capaian kita? Kalau untuk imunisasi HPV kan memang dari baru bulan ini ya gitu. Jadi pelaksanaannya memang di bulan Agustus ini. Jadi udah sekitar 600 anak kelas 5 wanita, karena memang vaksinnya baru, jadi puskesmas tim kami ini baru sosialisasi nih gitu. Jadi sosialisasi, jadi kalau yang langsung bisa, ada yang langsung pelaksanaan, ada juga yang sosialisasi dulu gitu. Jadi memang baru sekitar 600-an karena vaksinnya juga secara bertahap nih dikirimkan dari pusat kan. Karena lokasinya bertahap, jadi makanya pelaksanaannya masih bertahap juga. Oke. Nah, karena berhubung mungkin pemirsa juga belum terlalu awam ya sama apa sih vaksin PCV, rotavirus, HPV ini, mungkin boleh kita bahas satu-satu dulu. Nah, mungkin kita mulai dulu dari yang PCV. Sebenarnya apa sih vaksin PCV ini dan untuk penyakit apa gitu? Untuk menghindari penyakit apa? PCV atau pneumococcal conjugate vaksin itu vaksin yang diberikan untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit pneumonia. Sebagaimana kita ketahui, pneumonia itu untuk data nasional sendiri menjadi momok untuk bayi dan balita karena lebih kurang menjadi penyumbang kematian kedua terbesar biasanya, dan termasuk juga di Kepri 2 kasus tertinggi untuk bayi balita itu biasanya pneumonia. Oleh sebab itu PCV ini memang wajib atau menjadi imunisasi dasar untuk memberi proteksi lebih kepada bayi balita kita. Oke, pneumonia itu sendiri apa Pak? Kan nggak semua nih ya tahu apa gitu. Saya sakit yang seperti apa gitu. Mbak Titi. Ya boleh. Kalau pneumonia sendiri ini
dia itu batuk ya gitu. Jadi dengan gejalanya tuh kayak batuk, terus sukar bernapas dan juga nafas cepat gitu. Jadi dia ada rentang usianya. Jadi kalau untuk kurang dari 1 tahun itu 60 kali, sekitar 60 kali per menit untuk nafas cepatnya. Kalau yang 1 sampai 2 tahun itu 50 kali per menit. Kemudian kalau untuk yang di atas 2 tahun itu 40 kali per menit gitu. Jadi memang pneumonia itu disebabkan oleh virus gitu, oleh virus pneumococcus, jadi menyerang paru-paru gitu. Jadi di situ peradangan, jadi menimbulkan dengan gejala tadi gitu. Kalau untuk di Indonesia, jadi memang pneumonia ini memang benar kata Pak Kabid itu, jadi memang salah satu urutan ketiga ya terbesar penyebab kematian bayi dan balita gitu. Jadi makanya dengan ini WHO merekomendasikan nih pneumonia untuk menjadi salah satu imunisasi gitu, diberikan imunisasi secara gratis. Oke, kalau misalnya kan anak-anak tuh kan bisa dibilang tuh biasa ya kalau batuk pilek gitu. Nah tapi batuk yang seperti apa sih yang dikategorikan mengarah ke pneumonia ini gitu? Ya, kalau kita lihat secara gejalanya, biasanya batuk, demam. Cuman yang perlu kita khawatir yaitu ada tarikan napasnya itu berat. Oh, jadi kayak nafasnya pakai perut gitu ya? Iya. Berarti kalau anak batuk harus dilihat gitu ya, cara makanya napasnya. tadi dijelaskan Mbak Titi ada perhitungan. Oh, ada perhitungan. Jadi biasanya kita kalau di puskesmas itu menggunakan Arison timer. Jadi dihitung 1 menit tarikan napasnya berapa gitu loh. Tadi seperti dijelaskan kalau dia umur di bawah 2 bulan, kalau lebih dari 60 kali, nah itu sudah mengarah ke pneumonia. Kalau umur 2 bulan sampai 11 bulan, misalnya lebih dari 50 kali, ya seperti tadi tuh menjadi tanda ini pneumonia. Kalau tapi untuk lebih nanti tetap kita rujuk ke dokter yang lebih ahli untuk menegakkan diagnosanya. Oke, berarti mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini bisa menghindari dari pneumonia itu gitu ya. Oke, terus kalau buat vaksin PCV ini sendiri sasarannya itu anak usia berapa dan berapa kali pemberian vaksinnya? Kalau untuk imunisasi PCP ini diberikan pada anak usia 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dosis pertamanya 2 bulan, dosis keduanya itu 3 bulan, kemudian dosis ketiga itu 12 bulan. Oke. Gitu. Jadi 3 kali gitu, dari yang 2 bulan, 3 bulan dan 12 bulan. Kalau untuk di Kota Tanjung Pinang kita sudah mulai untuk PCP 1 itu tanggal tahun 2002 kemarin gitu, tanggal 16. Jadi anak yang lahir di atas 16 Juni itu 2022 itu udah bisa diberikan vaksin PCP gitu. Jadi kayak kalau 16 Juni 2023 berarti sekarang udah September, berarti sekarang yang kita kejar PCP 3-nya yang udah 1 tahun kan berarti. Oke, terus kalau misalnya udah kelewatan gitu bulannya, nah itu gimana, Mbak? Tidak apa-apa sih, yang penting dia lahirnya di atas 16 Juni gitu. Jadi kalau seandainya misalnya dia baru 3 bulan belum dapat PCP, tetap bisa diberikan PCP 1 dengan rentang waktunya. Berarti kan dari rentang PCP 1 ke 2 itu 4 minggu, 1 bulan. Nanti dari 2 ke 3-nya itu 6 bulan gitu. Oh gitu, berarti bisa disesuaikan. Ya, berarti ini ibu-ibu harus rajin ya, ya ke posyandu biar dapat informasi. Ya. Oke, nah tadi udah imunisasi PCV. Nah kalau tadi ada lagi yang rotavirus. Nah ini juga nggak tahu semua orang nih rotavirus itu apa sebenarnya dan tujuannya untuk antibodi terhadap penyakit apa? Gitu. Mungkin kita masih awam ya dengar istilah rotavirus. Cuman kalau kita ngomong diare, masyarakat pasti paham nih. Ya, jadi fungsi dari rotavirus itu ya tadi kita mencegah balita, bayi kita terhadap risiko diare, karena sebagaimana kita ketahui diare ini penyumbang terbesar untuk kasus-kasus pada bayi dan balita, bahkan risiko kematiannya juga sangat besar dari diare ini ya. Iya, jadi alhamdulillah sekali lagi pemerintah menyediakan vaksin rotavirus untuk mencegah diare pada bayi balita kita. Oke, berarti khususnya tuh buat penyakit diare. Diare. Gitu. Tapi apakah orang misalnya balita yang udah di
vaksin dengan rotavirus ini lebih lebih nggak rentan gitu terkena diare? Diare itu sebenarnya ada banyak faktor. Kadang-kadang kan anak-anak tuh kalau misalnya kebanyakan minum kayak probiotik aja bisa jadi diare gitu, atau misalnya kebanyakan laktosa jadi diare gitu. Nah itu seperti apa? Ini yang kita cegah adalah yang tertular melalui virus. Iya, makanya tadi rotavirus. Tapi kalau malfungsi biasanya karena pengaruh pencernaan, misalnya terlalu pedas, kemudian ada yang mungkin terlalu kecut dan lain-lain, itu tidak masuk dalam tadi rotavirus tadi. Iya. Oke. Nah kalau ini rotavirus sendiri sasarannya siapa? Apakah balita atau umur berapa gitu? Ya, sama ini masuk ke dalam imunisasi dasar. Iya, Mbak Titi. Iya, kalau untuk rotavirus ini untuk di dalam program imunisasi gitu untuk tahun ini itu diberikan pada anak usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Tuh, jadi kan dengan cara ditetes ya. Jadi baru mulai surat edarannya baru keluar di bulan Agustus kemarin gitu kan. Jadi memang anak yang lahir di yang dilahir di tanggal 16 Juni 2023 itu yang bisa diberikan rotavirus. Oke. Tapi kalau misalnya anggaplah ya misalnya anak saya nih gitu belum dapat PCV dan rotavirus tapi usianya udah kelewatan dari program gratis dari pemerintah ini. Tentu kan kita tahu ya yang namanya vaksin yang kita sebut-sebut ini kalau kita di luar tuh cukup mahal gitu. Tapi sebenarnya seberapa penting sih kita itu memvaksin anak kita? Ada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ada penyakit yang bisa atau tidak bisa dicegah dengan imunisasi. Apabila penyakit dapat dicegah dengan imunisasi, kenapa kita tidak mencegahnya? Toh pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Biaya untuk mengobati mungkin 10-20 kali lipat dari kita mencegah. Dari awal kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang bisa kita obati, berarti kita memberi perlindungan terhadap anak kita. Coba misal kita ambil contoh saja untuk penyakit contohnya tadi seperti pneumonia. Berapa biaya untuk pengobatan pneumonia, bahkan risiko kematian juga besar. Tapi kalau kita bisa cegah dengan vaksinasi atau imunisasi PCV, risiko itu semakin kecil. Apalagi sekarang udah gratis ya. Oke. Padahal kita tahu kan Mbak berapa biaya untuk itu. Iya benar. Nah jadi tolong ibu-ibu dibawa anak-anaknya ke posyandu gitu ya. Iya. Nah terus juga saya pengen tahu sebenarnya kalau di Tanjung Pinang sendiri itu udah seberapa besar sih minat masyarakat untuk memvaksin? Maksudnya anaknya tuh boleh loh divaksin gitu, dibawa ke posyandu tuh udah sebesar apa? Apakah ada loh yang anti vaksinasi nih di Tanjung Pinang gitu? Sampai hari ini ya sudah alhamdulillah capaian kita untuk vaksinasi, terutama vaksinasi dasar atau imunisasi dasar lengkap itu sudah cukup tinggi. Nanti Mbak Titi mungkin bisa bacain datanya. Kemudian untuk vaksin baru memang masih perlu sosialisasi karena tadi kita ada beberapa kendala. Salah satunya yaitu stok, kemudian metode pemberiannya. Ya nanti mungkin ada istilahnya suntikan ganda. Iya benar-benar. Yaitu nanti kita akan jelaskan setelah ini. Tapi ya pada dasarnya respon dan animo masyarakat sudah cukup bagus, terutama untuk yang vaksin-vaksin baru tadi, mengingat apalagi mereka yang sudah tahu bahwa untuk mendapatkan vaksin ini di luar cukup menguras dompet ya. Lumayan dah. Iya lumayan. Apalagi kalau anaknya banyak gitu ya. Iya. Kemudian dampak atau mungkin hasil yang didapatkan itu cukup signifikan, memberi perlindungan. Jadi antusias masih alhamdulillah cukup bagus. Untuk data capaian Mbak Titi gimana untuk kita?
kalau untuk di Kota Tanjung Pinang sendiri gitu kan, jadi kalau untuk imunisasi dasar lengkap ya bilangnya, jadi imunisasi dasar lengkap itu diberikan anak saat dia lahir sampai 11 bulan gitu. Jadi dikatakan lengkap kalau dia sudah dapatkan dari HB0, BCG, DPT-HB itu sampai 3 kali, polio itu sampai 4 kali gitu, dengan MR juga gitu, dengan campak rubella, dengan IPV gitu. Jadi kalau untuk capaian Kota Tanjung Pinang dari tahun 2021 ya, dari 2021 itu mencapai target sih 96%. Oh, berarti cukup besar ya. Cukup antusiasnya masyarakat tuh dikatakan memang baik lah untuk imunisasi itu untuk dasar lengkap. Tapi memang sih ada beberapa juga yang anti vaksin, itu juga kami tetap ketemuin gitu, karena kami sering juga turun-turun sosialisasi gitu ke sekolah-sekolah gitu, kemana pasti ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang anti vaksin lah gitu ya istilahnya. Jadi di situ memang ada sih, tapi alhamdulillah kalau untuk capaiannya sendiri Kota Tanjung Pinang sudah lumayan gitu, 96%. Cuman kalau untuk sekarang 2023 ini dari bulan Januari sampai bulan Agustus itu baru mencapai sekitar 50% gitu. Jadi padahal cuman targetnya naik nih. Kalau dulu 95% itu sudah mencapai target. Kalau untuk tahun ini kita 100%. Oh, 100%. 100%. Jadi artinya harus semua anak berarti harus semua anak diimunisasi gitu kan. Cuman kalau sekarang ini capaiannya sampai bulan Agustus itu baru mencapai 50%, harusnya sampai bulan Agustus kita 66% gitu. Jadi masih ada sekitar 10% anak yang belum diimunisasi. Jadi mudah-mudahan juga dengan vaksin baru ini gitu kan, memang dulu biasanya dapatnya cuma di klinik-klinik gitu kan, sekarang gratis gitu di posyandu, puskesmas terdekat itu bisa didapatkan gitu. Oke, tadi Pak Han ada ngebahas tentang vaksinasi ganda gitu ya. Yeah. Nah, kadang-kadang kan buat ibu-ibu nih kadang-kadang apalagi kalau ibu-ibu bekerja gitu ya. Ya, tapi ini bukan semua ibu-ibu bekerja gitu. Saya kayak jadi bilangin ngejudge ibu-ibu. Enggak juga. Maksudnya kadang-kadang bulan ini vaksin ini, bulan depan vaksin ini, belum lagi nanti kalau anaknya habis divaksin rewel ini itu gitu kan. Nah, jadi kan sekarang ada vaksinasi ganda ini seperti apa gitu. Mungkin jadi ibu-ibu lebih semangat gitu anaknya mau divaksin. Iya, kadang-kadang ibu-ibu tuh nggak tega lihat anaknya. Iya memang. Kesian. Kemarin anak saya divaksin terus pas lagi disuntik ya tarik tangan gitu. Jadi kayaknya agak sakit terus jadi kayak agak keras. Iya kan kita udah nanti nggak usah lagi, tapi kan nggak mungkin gitu. Jadi kayak mendingan dia nangis daripada kita yang menangis. Itu dia. Jadi untuk di bulan kedua biasanya kan ada pentabio lipo 5 jenis penyakit sudah dalam satu vaksin. Kemudian ada program PCP, berarti kan ada 2 kali lagi penyuntikan. Nah, inilah yang istilahnya vaksin ganda. Jadi pertama disuntik dengan 5 tadi, yang kedua disuntik dengan yang satu vaksin baru. Jadi satu hari itu 2 kali penyuntikan. Itulah yang tadi terkenal dengan istilah imunisasi ganda. Ibu-ibu kalau udah disuntik satu anaknya nangis, udah cup, jangan, udah pulang nanti makan gula. Nengok satu lagi udah takut gitu loh. Padahal dengan di hari yang sama kita sudah bisa mendapatkan semua itu daripada kita nanti berulang lagi datang mungkin seminggu lagi atau 2 minggu lagi. Anaknya sudah trauma, tapi kalau dalam satu waktu tuh dia 1 kali itu 2 kali suntikan, nanti kan datang berikutnya udah 1 bulan berikutnya mungkin dia agak lupa. Iya benar. Ya, jadi lagi kan biasa juga posyandu sebulan sekali. Iya. Ya untung alhamdulillah rotavirus mentetes ya, jadi nggak perlu disuntik lagi. Takut gitu ya. Jadi tadi kita sosialisasikan tentang vaksin ganda atau suntikan ganda supaya ibu tuh menetapkan hati lebih mantap anaknya mau disuntik 2 kali daripada gara-gara nggak tega, gara-gara kasihan nanti terlewatkan vaksin PCV yang baru tadi gitu loh. Tapi kalau misalnya usianya ini udah lewat gitu memang harus berbayar lah ya, atau memang udah nggak masuk lagi ya usianya ya, atau dia ada pengulangan gitu biasanya kan ya kalau vaksinasi lewat masih bisa kejar namanya imunisasi kejar namanya. Jadi memang kalau lewat dari tanggalnya atau dari umurnya gitu kan, umurnya itu masih bisa diberikan, karena memang
kayak gini nih, kayak imunisasi ganda PCP kan baru nih. Jadi memang orang tua tuh daripada takut gitu kan buat anaknya diimunisasi gitu kan. Makanya kami juga sosialisasi imunisasi ganda tuh nggak apa-apa gitu. Maksudnya lebih efisien kan gitu waktunya. Jadi mereka nggak perlu datang berulang kali gitu. Suntiknya juga yang harusnya sekali itu bisa suntikan 2 kali, nanti bulan depannya kan ya udah 2 kali lagi gitu kan. Nanti kalau itu kan harusnya jadi 4 kali, jadi 4 kali kunjungan gitu kan. Kalau gitu kan mengurangi frekuensi kunjungan gitu kan. Jadi dengan ini imunisasi ganda ini juga lebih efisien gitu kan untuk masalah waktunya gitu. Jadi anak pun jadi dapat lengkap gitu semuanya gitu kan imunisasinya gitu. Jadi kalau memang ya lewat, kalau bisa memang jangan lewat ya Mbak. Jadi harusnya kan, karena kan bayi ini kan rentan gitu kan, rentan dengan penyakit. Jadi kan kenapa imunisasi itu kan dia melindungi nih gitu, membentuk imunitas supaya tidak terkena penyakit-penyakit itu. Jadi lebih cepat lebih baik gitu kan Mbak. Jadi makanya dengan imunisasi ganda itu memang lebih bikin efisien waktu gitu. Jadi anaknya pun frekuensinya untuk rentan terjangkit penyakit itu juga tidak mudah cepat gitu kan, mudah cepat terjangkit penyakit gitu. Tapi kalau memang lewat waktu ya nggak masalah sih, nggak apa-apa, nanti ini aja bisa kejar imunisasi kejar. Imunisasi kejar. Oke, berarti ini alhamdulillah sekali ya kalau misalnya pemerintah memberikan vaksin gratis gitu. Itu dia, harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Iya, oke, mungkin terakhir boleh nih mengajak masyarakat khususnya Tanjung Pinang untuk datang ke posyandu masing-masing untuk vaksin gratis ini. Silakan Pak. Siapa dulu? Bapak dulu atau Mbak Titi dulu? Mbak Titi nanti. Mbak Titi dulu. Boleh, silakan. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang PCV dan juga rotavirus. Nah ini mungkin yang terakhir mau ngebahas tentang HPV. Ini mungkin lebih asing lagi gitu ya dengernya. Saya juga baru tahu kalau ternyata ada loh vaksin HPV ini untuk mencegah kanker serviks. Nah sebenarnya ini tuh lebih optimalnya itu di usia berapa sih di vaksinnya? Kalau kayak udah tua-tua gitu masih ngaruh nggak ya? Iya. HPV ini vaksin untuk mencegah atau menimbulkan kekebalan terhadap resiko kanker leher rahim. Berarti jelas sasarannya perempuan. Saat ini kita sudah melaksanakan pada anak sekolah di program bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Sasarannya adalah anak kelas 5 SD. Jadi udah jelas perempuan kelas 5 SD. Jadi dilaksanakan di lingkungan sekolah. Yang melaksanakan puskesmas. Oh, puskesmas. Iya. Oke. Nah, tapi gimana buat anak-anak yang nggak sekolah? Nah, itu dia. Pemerintah tentu harus memikirkan gimana adik-adik kita yang tidak sekolah. Kita juga menyiapkan untuk anak yang tidak sekolah itu di kisaran umur 11 tahun itu bisa mendapatkan imunisasi HPV tadi di puskesmas terdekat. Oke. Ya, biasanya kan kalau misalnya teman-teman adik-adik kita yang ada di dinas sosial bisa mungkin melalui dinas sosial nanti berkoordinir dengan puskesmas, nanti puskesmas bisa menentukan tempatnya di mana dilaksanakan. Seandainya misalnya lah di dinas sosial ada 10-20 orang, mungkin petugas kita bisa turun datang gitu ya. Iya, tapi kalau cuma sedikit gantian lah mereka yang ke puskesmas. Oke. Buat yang vaksin HPV ini gitu ya. Tapi ini kalau kita yang dewasa nih gimana? Khususnya buat para perempuan. Sebenarnya sih nggak masalah gitu. Maksudnya kita bisa juga diberikan gitu imunisasi PCP, cuman program pemerintah itu HPV. Cuman program pemerintah ini hanya bisa diberikan untuk usia 5 tahun. Usia kelas 5 SD. Kelas 5 SD gitu. Jadi sama anak yang tidak sekolah itu usia 11 tahun gitu. Sebenarnya virus papiloma ini dia memang menyerang wanita. Pria juga ada sih gitu maksudnya diserang, cuman lebih rentannya ke wanita karena dia menyerang kanker leher rahim kan gitu. Sebenarnya kita bayar sendiri gitu. Karena memang pemerintah hanya menyediakan program gratis hanya untuk usia sekolah gitu, usia sekolah di kelas 5 wanita. Dia sebenarnya 2 kali dosis. Jadi untuk tahun ini kita dosis pertama diberikan anak kelas 5, tahun depan dosis keduanya kelas 6 dia kan karena naik
Berarti 2 tahun. Jadi jaraknya dua kali suntik, 2 dosis. Jadi tahun ini dia kelas 5, tahun depannya dia kelas 6 gitu. Tapi dosis buat anak remaja ini sama nggak dengan yang dewasa? Sama aja. Sama. Kalau dewasa juga 2 dosis gitu Iya, ya. 2 dosis. Berarti rentangnya setahun. Dewasa bukan program. Oh iya. Dewasa bukan program. Pakai kantong sendiri gitu ya. Kalau memang kalau masyarakat nih sih, kalau yang memang tahu pentingnya imunisasi, mereka malah mau nih, malah banyak yang nelpon, enggak masuk kok kelas 5 aja gitu kan, anak aku juga ada kelas 6 apa gitu ya. Cuman dia dari program pemerintah baru memang menyiapkan untuk di kelas 5 SD gitu. Ya, pemerintah gempor juga kalau enggak ya. Jadi makanya sayang kan yang bukan sasarannya malah mau, yang jadi sasarannya jangan sampai enggak mau vaksin gitu kan. Sayang. Itu investasi untuk nanti hari tua. Iya, mudah-mudahan kita semuanya bebas penyakit gitu ya. Apalagi makin hari ini makin macam-macam nama virus gitu ya. Kalau orang tua zaman dulu suka bilang, alah sekarang aja banyak penyakit. Zaman dulu tak ada penyakit. Kalau kita vaksin anak kita mahal-mahal gitu ya, macam-macam yang divaksin. Zaman dulu nggak ada, tapi ya begitulah ya zaman sekarang ini. Oke, terima kasih banyak buat informasinya. Tapi mungkin boleh ini nih ada closing statement mungkin dari Mbak Titi atau Pak Han, mana dulu nih buat masyarakat, mungkin mengajak masyarakat biar lebih rajin nih ke Posyandu, apalagi sekarang nih gratis, mungkin khususnya buat ibu-ibu muda atau mungkin yang lagi hamil, ada loh program ini gitu. Jadi biar terbuka gitu pikirannya. Boleh silakan. Baik Bapak Ibu masyarakat Kota Tanjung Pinang, yuk mari bawa anak kita imunisasi ke Posyandu dan puskesmas terdekat. Jadi imunisasi ini melindungi anak kita dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi adalah hak anak. Jadi anak bisa diberikan imunisasi biar dia sehat, sejahtera, mencapai masa depannya. Jadi jangan pikir-pikir panjang lagi, mari bawa anak kita imunisasi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik imunisasi sekarang daripada menyesal di kemudian hari. Oke, makasih banyak Mbak Titi. Nah, mungkin terakhir dari Pak Hans nih buat masyarakat Tanjung Pinang, silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Kepada warga Tanjung Pinang, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang memiliki bayi dan balita, kita bawa ke Posyandu, puskesmas terdekat. Kualat Bang. Enggak sih biasanya, nggak tahu kenapa. Nggak apalah. Jangan ngejek. Biasanya nggak apa-apa. Minum biasanya. Nggak apa-apa Pak, santai aja. Saya juga bingung dari tadi mau ngomong apa ya. Oke, ya silakan. Oke, silakan Pak. Terima kasih Mbak Tasya. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu warga Tanjung Pinang yang memiliki bayi dan balita, ayo kita bawa bayi dan balita kita imunisasi ke Posyandu dan puskesmas terdekat. Imunisasi adalah investasi untuk anak-anak kita di masa depan. Imunisasi mencegah anak-anak kita dari penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Sekali lagi, manfaatkan imunisasi yang sudah disediakan oleh pemerintah secara gratis untuk kesejahteraan dan kesehatan anak kita di masa yang akan datang. Oke, makasih banyak buat Mbak Titi dan juga buat Pak Han udah sharing-sharing nih ke kita, memberikan informasi. Dan saya yakin informasi ini sangat berharga ya, khususnya buat para ibu-ibu. Karena kita tahu imunisasi ini sangat penting, khususnya buat para balita yang pasti kondisi tubuhnya itu lebih rentan daripada kita yang dewasa ini. Apalagi sekarang dari pemerintah ini ada program yang gratis, yang kita tahu di luar itu mahal, jadi jangan tunggu-tunggu lagi, langsung datang ke Posyandu masing-masing. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Oke pemirsa, itu aja obrolan kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya hanya di Vkom Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.